Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, nggih, alhamdulillah amin. Pada malam hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul nggih dalam kegiatan virtual yaitu rapat penerimaan rapor semester 1 kelas 5B tahun pelajaran 2023-2024. Bapak yang saya hormati, tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Kehadiran panjenengan ini adalah untuk menghadiri rapat sosialisasi yang sejatinya itu dilaksanakan besok. Dilaksanakan besok pagi di sekolah. Namun karena besok itu adalah hari hari aktif, kemungkinan kan mungkin ada yang bisa datang pagi, ada yang bisa datang jam 8, ada yang setengah 9. Nah, ini kurang efektif untuk bisa menyampaikan rapat. Makanya hari ini saya ajak panjenengan rapat dahulu supaya besok tinggal mengambil rapot saja dengan cepat. Waktunya besok kan setengah 8 sampai jam 9. Saya juga 9 ada kegiatan yang lain seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya buka presentasi saya dahulu. Terlihat Bapak Ibu, rapat penerimaan laporan hasil belajar semester 1 tahun 2023-2024 SDN Kebonsari 1 Surabaya. Nah, kurikulum yang digunakan, mohon kepada Bapak Ibu untuk sementara di mute dulu di mute dulu, saya dulu. Nanti kalau kita tanya jawab dengan buka mic-nya, monggo bertanya yang kurang jelas saya jelaskan. Ini presentasi saya dulu. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka atau yang biasa disebut IKM atau juga yang biasa disebut Kurmer. Ya, untuk kelas 1, 2, 4, 5 itu Kurmer, 3 dan 6 pakai kurikulum 2013. Berarti sekarang masih ada 2 kurikulum ya. Nah, ini kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka itu untuk kelas 1, 2, 4 dan 5. Tujuan kegiatan pembelajaran bersumber pada capaian pembelajaran. Dulu itu kalau sebelum kurikulum Merdeka itu ada indikator atau kompetensi dasar. Sekarang kalau kurikulum Merdeka bernama tujuan pembelajaran. Kurikulum 2013 ini untuk kelas 3 dan kelas 6. Tujuannya bersumber dari kompetensi dasar. Tadi yang sudah saya bilang ya. Namun demikian, seluruh proses kegiatan pembelajaran, baik perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian sama dengan kurikulum Merdeka. Jadi Surabaya ini menyamakan sekarang. Yang sisanya ini kelas 3 dan 6 ini hampir disamakan caranya menilai dengan kurikulum Merdeka atau Kurmer. Nah, ini kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan pada pendidik dan peserta didik untuk menciptakan dan mengelola kegiatan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajarnya. Jadi kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan pada pendidik dan peserta didik untuk menciptakan dan mengelola kegiatan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan belajarnya.
Nah, ini tidak hanya sekedar berorientasi pada nilai akademik, namun menjadi tujuan utama kurikulum Merdeka adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini pembagian proporsinya beban belajar pada kurikulum Merdeka ini ada 3. Yang pertama adalah intrakurikuler. Ini adalah mata pelajaran. Ya, yang mata pelajaran yang apa ini dilakukan anak-anak sehari-hari, yaitu meliputi kompetensi kognitif, sikap, dan keterampilan dalam satu kegiatan akademik. Yang kedua adalah kokurikuler, itu adalah mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dilaksanakan ini 1 tahun 2 kali, yaitu 2 tema, semester 1 tema. Kemarin semester 1 tema itu gaya hidup berkelanjutan. Kita melaksanakan apa? Adopsi lahan atau menanam, ya. Yang kemarin dipamerkan itu ada 5, yang cabai, terong, sawi, kangkung, tomat. Nah, itu nggih sudah nggih. Nah, di situ ada 6 dimensi profil yang tadi anak itu bisa mandiri, gotong royong, nggih. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ini tentunya sama dengan kurikulum yang dulu, guys. Ekstrakurikuler di sekolah kita itu ada banyak sebenarnya. Ada yang wajib ada 2, pramuka dan remo. Yang tidak wajib ada berapa? Ada samro, ada tari kreasi, ada paduan suara, seperti itu. Ada futsal, ada voli juga. Tapi futsal dan voli ini karena gurunya bukan guru ekstra, guru olahraga kita, jadi kadang ada, kadang tidak. Tapi anak-anak antusias sekali mengikuti itu. Tapi yang kita masukkan ke dalam raport nanti sementara yang wajib dulu, yaitu pramuka, satunya adalah tari remo. Oke. Konten nggih. Oke, saya lanjut nggih. Nah, proporsi masing-masing memiliki jam pelajaran dan laporan hasil belajar atau raport. Nah, rapotnya anak-anak ini 1, laporan hasil belajar intra atau nilai, dan ekstra dijadikan 1, dibagikan setiap semester. Nah, ini yang besok mau dibagi itu ya rapotnya anak-anak yang seperti biasanya itu di dalamnya ada intra. Intra itu berarti nilai mata pelajaran, dan ekstrakurikuler di dalamnya ada. Nah, ini yang kedua, laporan hasil belajar P5. Nah, P5 ini berarti yang kemarin anak-anak menanam, diberikan 1 tahun sekali. Berarti laporan hasil belajar atau rapot P5 diberikan semester 2. Nanti ada 2 laporan di situ. Yang 1 menanam, yang semester 2 belum tahu. Rencana saya yang semester 2 karena hari ini kan apa ini, kemarin itu tidak pentas, ingin saya itu pentas atau membuat bahan jualan berwirausaha. Seperti itu, nggih. Ingin saya seperti itu. Dan saya lanjut dulu. Nah, ini kalau di kurikulum sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Saya tak pindah tempat sebentar, ini kok ada anak-anak di depan rumah itu. Sebentar ya. Saya tak pindah tempat sebentar. Halo, oke. Berikutnya kriteria ketuntasan minimal ini KKM. Ini adalah KKM dari kurikulum Merdeka, ya. Lah di dalam kurikulum di dalam itu tadi KKM itu kurikulum 2013. Lah di dalam kurikulum kita, ya, kurikulum Merdeka sekarang bukan KKM, namanya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, yang ditentukan masing-masing guru pada setiap tujuan pembelajaran. Contoh, ini kalau KKM. KKM ini berarti kurikulum 2013. Misalkan KKM-nya adalah 80. Berarti kalau anak itu di bawah 80 nilainya di rapot, berarti dia mendapat D atau kurang. Kalau nilainya 80 sampai 86,7 dapat C, cukup.
Kalau nilainya 86,7 sampai 93,4 dia dapat B baik. Di atas 93,4 dia mendapat A. Nah, ini kalau KKTP, KKTP, Enggak, penilaian itu sih. KKTP ini rentang nilainya langsung dari pusat. Nah, 0 sampai 60 kalau dia di rapot itu dapat 0 sampai 60 belum berkembang. 61 sampai 70 layak. 71 sampai 80 tuntas. Oke. 81 sampai 90 baik. Oke, baik atau cakap. 91 sampai 100 dia disebut sangat baik atau mahir. Nonton nggih, bisa dimengerti ya. Jadi bedanya adalah kalau KKM itu 80-an rentang nilai ya. Itu ada kriterianya. KKTP 0 sampai 60 belum berkembang dan seterusnya. Lah nanti putra-putri ini jenengan ada di mana? Lah nanti bisa besok dilihat. Oh, anak saya ternyata nilainya 79 misalkan. Oh, anak 79 berarti tuntas. Nah, kalau dia nilainya sudah di atas 80 berarti sudah baik. Cakap, cakap itu bisa menyelesaikan ya, itu. Nah, kalau dia nilainya di atas 91 berarti dia sudah mahir, sangat baik. Seperti itu, nggih. Tapi insya Allah kami sebagai guru mengusahakan anak-anak yang terbaik. Jika nilainya tidak sampai tuntas, ya kita berikan remedi, kita berikan latihan-latihan seperti itu agar anak ini tuntas. Nah, ini dia. Nilai kelas 5B semester 1. Ini yang saya ajar aja nggih, ada 6 mata pelajaran PKN di rapot. Nilai tertinggi 98, terendahnya 88. Alhamdulillah. Kalau terendahnya 88 berarti anak-anak sudah baik, tidak ada yang di bawah 80. Tapi rata-rata kelasnya 92. Berarti rata-rata kelasnya baik anak-anak ini untuk PKN. Bahasa Indonesia 97 dan 88. Rata-rata kelasnya 91, sangat baik. Matematika 96, tertinggi terendah ada yang 86. Rata kelasnya 88. Berarti baik nih. IPA 96 sampai 86, rata-rata kelasnya 90. Seni 97 sampai 86, rata-ratanya 88. Bahasa Jawa 96 sampai 84, rata-ratanya 87. Kalau saya melihat anak-anak ini memang masih banyak yang lemah di bahasa Jawa. Nggih, bahasa Iya, Jawa. Padahal arek Jawa nggih, Pak, nggih, Pak, Bu, arek Jawa tapi bahasa Jawa itu uwet. Oh, ibu. karep Nah, kadang Pandhawa 5 mboten apal kok. Nah, tembang mau copot napa malih aksara Jawa. Seperti itu. Nggih. terus Kadang tanya tanya ke saya, kejaba itu apa Pak artinya? Kejaba itu kecuali le, Nduk, seperti itu. Nah, itu ya. Ya wis ya sudah. Yang penting saya sudah mengusahakan yang terbaik. Mudah-mudahan di semester 2 ada perkembangan dan juga matematika. Oke. Kalau PKN BI anak-anak baik, IPAS juga baik. Nah, untuk mata pelajaran lain saya cuma lihat sekilas nggih. Karena saya bukan kapasitas saya menjelaskan, tapi kelemahan anak-anak juga terletak di bahasa Inggris. Nggih, besok coba jenengan lihat kelemahan anak itu banyak yang nilainya di atas 80 sedikit, ya sudah baik, memang sudah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi di bahasa Inggris terutama. Nggih, gitu. Itu kelemahan anak, tapi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran bahasa Inggrisnya anak-anak karena bukan saya yang mengajar. Sementara ini saya menjelaskan kapasitas sebagai saya pengajarnya. Seperti itu, nggih. Nah, ini terima Kang. kasih Bapak Ibu kemarin sudah mendukung kami semua, saya terutama guru kelasnya, dalam proyek muatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu adopsi lahan. Nun sewu, memang kegiatan menanam anak-anak ini berjalan kurang baik. Yang pertama adalah kurangnya lahan di sekolah. Yang kedua adalah anak-anak ini kurang rutin dalam memelihara. Yang ketiga, kadang hujan. Hujan ini setelah kita kasih pupuk, hujan ternyata menggenangi. Lah ini juga akhirnya tanamannya ini tidak berkembang, kurus kering. Nah, seperti itu. Tapi anak-anak insya Allah sudah mendapat pembelajaran bahwa caranya membibit itu seperti ini, tanahnya bagaimana, lalu menyiramnya, ditaruh seperti itu. Pembelajaran yang didapat oleh anak-anak. Walaupun akhirnya anak-anak menanam di rumah sendiri dibantu dengan orang tua, tidak apa-apa. Nanti rencananya semester 2 karena kita sudah adopsi lahan, mungkin semester 2 kita pentas saja ya, pentas entah tari atau senam ataupun membuat produk makanan atau minuman yang bisa dijual. Nah, ini nanti insya Allah
nanti saya rundingkan dulu dengan guru kelas 5. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung P5 anak di semester 1. Alhamdulillah insya Allah dokumentasinya sudah saya share ya. Jadi nanti bisa buat anak-anak. Nah ini, kemarin banyak yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih P5 yang kemarin itu kok enggak boleh orang tua masuk, enggak boleh anak-anak pakai dekorasi yang besar, enggak boleh anak-anak itu. Nah, ini di pojok ini ada tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nggih. Nah, ini adalah ini di Oke. pojok ini. Nah, ini langsung dari kementerian, benar atau salah? P5 itu menghasilkan produk atau acara puncak selebrasi tampilan memerlukan dana yang besar. Jawabannya adalah salah. Karena apa? P5 itu prinsipnya berfokus pada penguatan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu karakter. Lebih ditekankan pada proses. Jadi yang ditekankan itu prosesnya anak-anak. Bukan berfokus pada yang menghasilkan produk dan pameran. Ada yang seperti ini. Produknya bagus, pamerannya mewegah, ternyata itu adalah buatan orang tua dan mungkin buatan dari pihak mana gitu. Prosesnya anak-anak tidak dapat. Ada yang produknya tidak jadi misalkan, dan tidak anak-anak tidak pameran secara besar-besaran, tapi dia mendapatkan proses. Saya lo sudah berusaha ini tapi tidak jadi. Tidak apa-apa, justru itu yang diminta dari P5 ini ya. Penyelenggaraan proyek bisa dilakukan sesuai dengan konteks dan sumber daya yang dimiliki sekolah, sehingga sekolah bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar saja. Oleh sebab itu, P5 tidak selalu memerlukan dana yang besar. Dan satu lagi, saya mau cerita. Kemarin di perapatan Margorejo itu ada anak mengamen pas sekolah, di apa ini, dicekel istilahnya, dianu sama kepala dinas. Kamu kenapa kok ngamen enggak sekolah-sekolah, Pak? Sekolah di mana? SD mana? SD ini lah. Kenapa kok ngamen enggak sekolah? Uangnya untuk urunan P5, Pak, butuh dana banyak. Loh, kaget kepala dinas. Padahal P5 itu lebih ditekankan pada proses, bukan pada produk atau pameran. Sekolahnya kena, ngapain? Kok urunan sampai sakmene akeh wong P5 itu pada proses. Nah, seperti itu. Kadang sekolahnya tidak menyuruh urunan, tapi kelompoknya wali muridnya urunan kudu sakmene ya, itu juga kurang dibenarkan. Jadi P5 ini lebih ditekankan pada proses. Jadi mohon dimengerti jika memang sekolah tidak, terutama kelas saya nggih, kemarin saya tidak ingin jangan buka meja pakai banner taplaknya yang enggak, sudah bawa taplak aja, sudah buat apa ini, media media presentasi yang sewajarnya, bagus boleh tapi jangan sampai banyak uang keluar. Makanya saya kemarin seperti itu karena saya lebih menekankan pada proses dan arahan dari kepala dinas. Lupa sekolah lain buktinya masih jor-joran istilahnya, ya biarkan, tidak apa-apa mereka, tapi kita punya prinsip yang lain yang tidak, insya Allah tidak menyalahi aturan. Saged dimengerti nggih Bapak Ibu. Mbok pilih kemarin ada bertanya kok kita tidak buka meja, dekorasi yang bagus, pakai banner dan lain-lain. Tidak. Yang penting prosesnya anak-anak. Seperti itu nggih. Dan insya Allah tidak mengurangi semangat anak-anak dalam presentasi dan perayaan. Seperti itu nggih. Nah, ini libur sekolah Jumat mulai Kamis, nggih. Tanggal sampai Senin, masuk kembali Selasa 2 Januari 2024. Nah, ini besok libur apa enggak anak-anak? Anak-anak besok libur. Sudah saya tekankan anak-anak besok tidak perlu ke sekolah. Kalau kamu datang ke sekolah sama orang tua, saya bilang gini, tak suruh nyapu-nyapu sambil pakai seragam, enggak boleh pakai baju bebas. Anak-anak, enggak Pak, saya enggak masuk. Iya, karena tadi kepala sekolah itu lihat seperti ini. Jadi kelas 1, 2, 3. Anaknya itu ikut ke sekolah, pakai celana pendek, sandal jepit, kaos singlet anaknya. Loh, padahal masuk sekolah itu harusnya pakai sepatu, nih, pakai celana rapi. Terus pada waktu terima rapot, dia itu ngintil sama ibunya. Jadi ibunya mau ngomong sama guru, dia nempel lah sama ibunya. Lah ini himbauan mawon dari kepala sekolah, tidak perlu ikut. Tidak perlu ikut, sudah anak-anak di rumah saja yang ambil orang tuanya. Nonton nggih? Jadi untuk kelas kita besok sudah bisa mulai libur. Masuk Selasa 2 Januari. Nah ini
Saat libur, Ananda harus tetap dalam pantauan orang tua dan guru. Jangan pirsa nggih kalau ada anak-anak yang gangster-gangster sekarang, mohon orang tua waspada kalau putra-putrinya libur atau pas keluar. Mohon juga nanti jika saya bertemu di jalan atau apa akan saya koordinasikan. Nah, ini ada tugas kalau gitu. Tugas libur 5B saged dicatat nggih. Membuat foto Ananda bersama keluarga atau ibu untuk mengucapkan hari ibu. Nggih. Fotonya dicetak satu, lalu dibuatkan pigora. Pigoranya dari apa? Boleh dari kardus, boleh dari kertas buffalo, boleh dari flanel. Itu dikumpulkan 2 Januari saat masuk. Oke, sakit disimak. Membuat foto, satu foto, nggih, kan HP ada di foto, pas Ananda mengucapkan hari ibu atau mungkin memberi kado kecil-kecilan, anak-anak sudah saya bilang ini dicetak rek, nek mari dicetak, gawe yo kain flanel, lopo kerdus apa sembarang dihias ditempelkan di kerdus, dikumpulkan 2 Januari 2024. Ya, Ibu. Nanten nggih. Nggih. Persiapan Foto semester apa? 2, nggih. Persiapan semester 2 satu, buku tulis dan alat tulis milik sendiri. Tidak ada, mohon yang pinjam-pinjam, nggih. Semester 1 ini masih banyak pulpen, ada pinjam penghapus, pinjam pensil, pinjam. Buku tulis dan alat tulis milik sendiri. Buku tulis dan alat tulis milik sendiri mohon dibelikan, difasilitasi, nggih. 2, atribut diri lengkap, contoh bed. Masih ada yang bednya kelas 4. PT kacong. Nun sewu, adzan nggih. Adzan sebentar nggih, nanti saya lanjut nggih. Iya.
Baik, saya lanjut nggih. Nggih, ini adalah persiapan semester 2. Nggih. Yang pertama ada buku tulis dan alat milik sendiri. Apakah buku tulisnya harus baru? Kalau bisa baru. Kalau enggak ya kalau memang yang semester 1 sisanya masih banyak ya dipakai. Tapi kalau bisa baru mawon untuk mengawali di awal seperti itu nggih. Lalu atribut diri lengkap, mohon dilengkapi yang belum punya rompi, hasduk, nggih. Lalu dasi, bed, ya nanti akan siap di Bu Ani yang jual. Nggih. Lalu 3, kehadiran penuh. Kehadiran penuh ini diharapkan tidak ada yang tanpa keterangan. Nggih. Tanpa keterangan. Kalau sakit, izin pergi kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan tidak apa-apa, tapi tetap menghubungi saya. Nggih. Ada yang tidak masuk, baru saya tanyakan, iya Pak, tidak masuk, jangan ya. Mohon jenengan kalau putranya tidak masuk, yang merasa nggih, izin nggih. Karena apa? Kemarin sudah saya kirim video ke jenengan nggih. Sekarang absen itu langsung terekap dinas yang tiap hari. Anak-anak makanya saya tanya, gimana masuk hari ini? Misalkan Abid Fakhri, bahagia, bahagia Pak, ya saya klik bahagia. Kalau tidak masuk, saya klik apa alasannya? Dia tanpa keterangan, saya klik A. Lah kalau dari dinas, loh anak ini kok klik apa ini? Kok A terus? Laporan dari gurunya, dinas tahu nanti jenengan yang nanti dipanggil ke dinas, bukan ke sekolah. Gitu. Ya, itu kan tidak enak. Itu. Kalau dipanggil dinas, nanti otomatis sekolah juga dipanggil lah ini. Monggo kita kerjasama supaya anak-anak ini bisa hadir penuh. Jika memang sakit atau izin, memberitahu gurunya. Gitu nggih. Yang keempat adalah bekal makan dan minum tetap disiapkan. Yang kelima adalah sudut baca. Nah, sudut baca ini ada rencananya saya mau membuat sudut baca. Saya minta tolong panjenengan nggih untuk bisa menyumbang buku-bukunya. Kapan itu nanti saja? Bulan-bulan Januari kalau kita sudah masuk, baru saya konsep dulu bagaimana apa ini, bagaimana sudut bacanya. Oke. Yang terakhir, terima kasih. Oke, saya ulang dulu dari awal sedikit-sedikit. Oke. Oke, ini rapat penerimaan laporan hasil belajar. Oke. Kurikulum digunakan, kelas kita adalah kurikulum merdeka. Oke, karena kelas 5. Oke. Nah, ini. Lalu kurikulum merdeka memberikan kekuasaan pada pendidik dan peserta didik untuk menciptakan dan mengelola kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Insya Allah selama kelas 5B ini insya Allah saya konsep anak-anak ini banyak juga prakteknya yang sering saya sharekan ke jenengan gitu. Jadi anak-anak nggak pelajaran terus mendengarkan guru ceramah, mendengarkan guru menjelaskan enggak. Anak-anak praktek, saya foto buat apa, buat prakarya apa gitu yang kemarin saya foto. Dan juga alhamdulillah ini kegiatan yang sudah lama selama pandemi tidak ada kembali yaitu KTS kemarin nggih, ke planetarium dan Tugu Pahlawan alhamdulillah anak-anak gratis nggih, dan juga perjusa perkemahan cuma satu anak-anak seweneng nggih, bisa perkemahan walaupun di sekolah walaupun hujan itu juga gratis alhamdulillah insyaallah. SDN Kebonsari 1 berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang gratis untuk anak-anak seperti itu alhamdulillah. Ini profil pelajar Pancasila nggak ada 6 tadi. Terus pembagian raport, pembagian beban belajar itu ada intra yaitu mata pelajaran, kokurikuler yaitu P5 dan ekstra minat dan bakat siswa. Lalu laporannya ada 2, yang satu laporan intra mapel jadi 1 dengan ekstra dibagikan setiap semester besok. Oke. Yang kedua adalah laporan P5 diberikan 1 tahun sekali. P5-nya ini berarti yang adopsi tumbuhan kemarin sama yang semester 2 belum itu nanti jadikan 1 diberikan pada waktu naik kelas. Ini rentang nilainya, nggih. Kita lihat di bawah ini, yang di bawah aja kita lihat yang di bawah. Ini karena kurikulum 13 ini yang ini ya. 0 sampai 60 belum berkembang, 61 sampai 70 layak, 71 sampai 80 tuntas, 81 sampai 90 baik, 91 sampai 100 sangat baik atau mahir. Nah, ini nilai rapotnya di kelas kita. Monggo disimak guys, sebentar. Nilai tertinggi, nilai terendah rata-rata kelas.
Bisa saya simpulkan anak-anak yang kurang adalah di bahasa Jawa. Karena mereka walaupun arek Jawa, tapi ternyata sulit sekali bagi mereka untuk belajar bahasa Jawa. Dan juga matematika. Kalau yang lain, alhamdulillah bagus. Dan saya lihat, bukan kapasitas saya menjelaskan PJOK, agama, dan bahasa Inggris, nggih. Tapi kalau saya lihat di rapotnya, anak-anak juga banyak yang masih pas-pasan nilainya di bahasa Inggris. Karena ini sudah kelas 5, levelnya sudah beda. Nonton nggih. Nanti Pak semester 2 bisa harus meningkat. Ini P5 sudah, kemarin dokumentasi matur nuwun, saya sudah dibantu praktek P5 lancar dengan dokumentasinya anak-anak. Insya Allah anak-anak senang dan mendapatkan pengalaman yang berharga karena P5 itu adalah prosesnya. Nah, prosesnya bukan produk dan pamerannya. Percuma produknya bagus, mahal, pamerannya jor-joran, ternyata dibuatkan. Prosesnya tidak ada sama sekali. Tapi anak-anak insya Allah sudah belajar proses di sekolah, tapi ya agak gagal karena kondisi tanah di sekolah dan perawatannya kurang baik, akhirnya berproses sendiri di rumah dibantu orang tua. Produknya sudah ada yang dibawa dan pamerannya kita sederhana saja. Tidak perlu pasang banner, pasang meja, pasang backdrop, dan lain-lain. Karena kita berkomitmen seperti ini yang diinginkan oleh kementerian. Tidak memerlukan dana yang besar, yang penting adalah prosesnya. Libur sekolah, Jumat, tapi besok sudah mulai libur, oke? Masuk 1 Januari. Kalau besok anak-anak masuk, nanti saya minta bantuan untuk nyapu di kelas dan pakai seragam, harus pakai sepatu. Nah, lebih baik wis enggak usah masuk, di rumah saja. Orang tua ambil rapot, pulang sudah selesai. Masuk kembali Selasa. Nah, ini libur harus tetap dalam pantauan orang tua dan guru. Tugasnya saat libur membuat foto Ananda bersama keluarga boleh untuk mengucapkan Hari Ibu. Pangapunten kalau misalkan yang ibunya meninggal ya sudah foto bersama ayah, berdua mungkin dirangkul, difoto, dibuatkan, dicetak, dibuatkan figura atau kardus atau yang lainnya, dikumpulkan tanggal 2 Januari. Persiapan semester 2, buku tulis, alat tulis milik sendiri, atribut diri lengkap, kehadiran penuh, bekal makan dan minum, ya harus ada ini agar anak-anak ini, karena kalau kehadiran penuh ada disiplin, ini semua ini tentang kedisiplinan, atribut ini harus disiplin, kehadiran penuh, Mas, kalau tidak masuk izin, kalau apa ini datang tidak boleh terlambat, mosok Cik semester 2 sudah setengah tahun diberi toleransi, Cik terlambat, datang itu tolong, tolong kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya sering telat, ya, dibantu agar anak-anak tidak telat. Kasihan nanti bolak-balik nyanyi Indonesia Raya Dewi di depan karena dia telat. Lah kasihan ya, itu nanti bisa berdampak pada psikologis. Sudut baca ini rencananya saya buat semester 2, nanti saya minta bantuan jenengan untuk menyumbang buku, entah itu buku bekas, buku-buku di rumah atau buku baru, monggo. Tapi ini nanti saya koordinasikan akhir Januari saja. Terakhir adalah terima kasih. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo, silakan yang mau bertanya. Dibuka mic-nya, monggo yang mau bertanya. Oh, sudah jelas semua, Bapak Ibu. Monggo bertanya. Alhamdulillah. Dibuka mic-nya, monggo. Monggo, adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu, tentang penjelasan saya yang kurang dimengerti? Nanti itu tadi saya kirim ke grup ya, biar nanti jenengan bisa membaca lagi. Besok sudah tidak ada pertanyaan loh, nggih. Besok tanya, Pak, masuknya tanggal berapa? Oh, kan sudah dijelaskan di rapat. Pak, anak-anak persiapannya semester 2 apa aja? Loh, kan sudah dijelaskan. Ini. Pak, ini nilai anak saya 86 artinya apa? Loh, kan sudah dijelaskan. Besok kita bagi rapot dengan ngobrol, kita ngobrol sebentar tentang anak-anak sudah selesai gitu nggih, dipercepat besok. Sampun? Tidak ada yang bertanya kah? Cukup? Kalau bertanya, oh mungkin mamanya Kinanti mau bertanya. Kalau mau bertanya, monggo dibuka mic-nya. Tidak. Sampun cukup? Sudah Pak, jelas Pak. Nah, nggih, nanten. Nggih, matur nuwun nggih. Kalau gitu kan bisa diakhiri nggih nanti
yang mungkin yang di jalan atau apa yang tidak bisa mengikuti bisa membaca lagi PowerPoint yang saya bagikan. Untuk terakhir monggo dibuka kameranya sebentar Bu, mau foto bareng nah, biar saya ada dokumentasi. Besok kalau ada yang tanya, loh kok tidak rapat kelas 5B sudah kemarin karena anu banyak apa ini biar lebih enak rapatnya virtual gitu nggih. Mungkin Bu Billy Bu Yuni besok tanya. Rapatnya sudah kemarin malam. Monggo dibuka sebentar kameranya biar saya foto. Nggih, tanda kamera nggih. Monggo dibuka. Nah, ini sudah. Nggih, sampun. Saya foto nggih. Nggih. 1, 2, 3. Sebentar, sebentar. Nggih, sampun Bapak Ibu, nggih monggo saged istirahat, matur nuwun nggih. Sampai berjumpa besok, mudah-mudahan saged hadir semua untuk mengambil rapotnya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, monggo. Pak, Nggih, sami-sami. terima kasih Pak Gani. Sami-sami, monggo. Terima kasih Pak Sandang. Nggih, sami-sami.